Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan laporan hasil review jurnal yang diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah pengelolaan pendidikan. Langsung saja, pada yang pertama yaitu kami akan memaparkan identitas dari jurnal yang kami review. Judul dari jurnal yang kami review yaitu Pendekatan Klasik dan Human Relation. Penulisnya yaitu Dr. Inge Hutagalung MSI yang diterbitkan pada tahun 2017 dengan jumlah halaman 10 halaman. Abstrak jurnalnya yaitu pendekatan klasik lebih menekankan pada struktur organisasi, sementara pendekatan human relation lebih menekankan pada interaksi antar anggota organisasi. Baik, untuk yang selanjutnya kami akan memaparkan deskripsi jurnal yang akan disampaikan oleh Raisa Rahayu. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini saya akan sedikit menerangkan tentang deskripsi jurnal yang kelompok kami pilih. Jurnal yang kelompok kami pilih itu berjudul Pendekatan Klasik dan Human Relations. Nah, jadi dalam jurnal ini membicarakan tentang konsep mengenai berbagai pendekatan komunikasi organisasi yang memuat dua pendekatan, yaitu ada pendekatan klasik dan human relations. Nah, apa sih pendekatan klasik itu? Jadi, pendekatan klasik itu lebih menekankan pada struktur organisasi, sementara pendekatan human relations lebih menekankan pada interaksi antar organisasi. Nah, jadi dapat dibedakan bahwa pendekatan organisasi itu pendekatan klasik itu menekankan pada struktur organisasinya, sedangkan human relations yaitu menekankan pada interaksi antar anggota organisasi. Nah, orangnya gitu ya maksudnya. Kemudian pada pendekatan klasik terdapat beberapa teori, diantaranya teori birokrasi, teori administrasi, dan teori manajemen ilmiah Taylor. Kemudian juga dalam pendekatan klasik ini ada 3 tiang dasar teori organisasi formal, di mana diantaranya itu adalah pembagian kerja. Kemudian ada proses hierarkis dan fungsional, ada struktur, kemudian rentang kendali. Nah, bagaimana penjelasannya nanti akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya. Yang kedua, ada pendekatan human relations. Nah, pendekatan ini juga disebut pendekatan transisional atau pendekatan subjektif yang menganggap organisasi sebagai pengorganisasian perilaku. Dalam pendekatan ini terdapat beberapa teori juga, diantaranya yaitu memandang organisasi sebagai kegiatan yang dilakukan orang atau manusia. Mengapa? Karena sudah dijelaskan tadi pertama bahwa pendekatan human relations itu adalah pendekatan yang menekankan kepada interaksi antar anggota di organisasi. Jadi teori-teori yang ada pada pendekatan ini juga subjektif memandang organisasi sebagai kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang. Jadi seperti tindakan-tindakan, interaksi antar anggota, kemudian yang terakhir ada transaksi yang melibatkan orang. Nah, lebih dan kurangnya mungkin akan dijelaskan oleh teman-teman anggota saya. Terima kasih. Terima kasih.
kepada Raisa Rahayu yang telah memaparkan deskripsi jurnal tersebut. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu pemaparan materi hasil analisis mengenai pendekatan dalam teori-teori komunikasi organisasi yang akan disampaikan oleh Saudari Nurantika. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas mengenai pendekatan dalam teori-teori komunikasi organisasi. Dan yang akan saya bahas mengenai pendekatan klasik. Sebelumnya, dalam suatu organisasi itu ada dua cara pandang yang berbeda. Ada yang menggunakan cara pandang objektif dan cara pandang subjektif. Cara pandang objektif ini lebih mengacu kepada pentingnya struktur dalam suatu organisasi, sedangkan cara pandang subjektif lebih menekankan kepada interaksi antar sesama manusianya atau interaksi sosial. Nah, kedua cara pandang ini berpengaruh terhadap perkembangan teori-teori komunikasi organisasi. Mengenai pendekatan klasik itu disebut juga dengan pendekatan objektif karena menggunakan cara pandang objektif, yang mana memandang organisasi itu sebagai sesuatu yang bersifat fisik, konkret, dan strukturnya itu mempunyai batas-batas yang pasti atau strukturnya itu sudah memiliki batas-batas yang sudah ditetapkan. Nah, organisasi merupakan suatu wadah tempat berkumpulnya orang-orang yang mempunyai visi dan misi yang sama dan diikat dalam suatu peraturan serta pelaksanaan yang terstruktur untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditetapkan. Dalam pendekatan klasik ini ada kelebihan serta kekurangannya. Kelebihannya itu ialah yang pertama, memberikan format atau bentuk pada organisasi. Yang kedua itu memberikan konsep pada suatu organisasi. Yang ketiga itu memberikan fondasi dasar pada organisasi, serta yang keempat itu penugasan yang jelas. Maksudnya itu setiap anggota kelompok ditugaskan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Nah, adapun kekurangan dalam pendekatan klasik ini ialah yang pertama, kurang dapat diterapkan pada kondisi saat ini, yang mana tingkat kompleksitasnya yang tinggi. Dan yang kedua itu kurang dari aspek sosialnya, terutama menyangkut tentang kebutuhan pekerja sebagai manusia. Yang diperhatikan pada pendekatan ini ialah pada fisik dan materi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada Nurantika yang telah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rizka mengenai teori birokrasi dan teori administrasi. Dipersilahkan. Terima kasih moderator. Saya Rizka Laraswati. Di sini saya akan menganalisis suatu teori birokrasi dan juga teori administrasi, yang dimana teori tersebut merupakan bagian dari pendekatan klasik. Berdasarkan jurnal yang telah kelompok kami review, bahwa teori birokrasi ini berasal dari kata rasional dan juga legal. Dikatakan organisasi rasional apabila di dalam organisasi tersebut terdapat suatu tujuan dan juga suatu perencanaan. Dan juga organisasi itu dikatakan legal apabila di dalamnya terdapat suatu wewenang dan juga seperangkat aturan. Menurut Max Weber, terdapat ciri-ciri dari organisasi birokrasi tersebut. Di antaranya ada terdapat aturan dan regulasi yang tegas, lalu prosedur organisasi bersifat formal dan impersonal, terdapat sistem disiplin yang ketat, dan juga pegawai dipilih berdasarkan kualifikasi. Menurut kelompok kami, pada teori birokrasi itu sendiri sangat efektif apabila diterapkan pada pengelolaan pendidikan, karena teori tersebut lebih menekankan kepada organisasi yang normatif dan juga
lebih terstruktur organisasinya. Seperti misalnya pada ciri-ciri yang telah dikemukakan oleh Max Weber, bahwa pengangkatan jabatan itu dipilih berdasarkan senioritas dan juga prestasi kerja. Lalu terdapat pula pegawai dipilih berdasarkan kualifikasi. Jadi dalam suatu ciri-ciri tersebut dapat memudahkan kita dalam mengambil keputusan secara rasional. Lalu teori yang kedua ada teori administrasi. Menurut Henry Fayol, prinsip dari teori ini yaitu ada 3, yaitu prinsip koordinasi, ada prinsip hierarki, dan juga prinsip fungsional. Prinsip koordinasi ini lebih mengkombinasi usaha setiap unit dalam mencapai suatu tujuan. Lalu prinsip hierarki ini lebih terhadap pembagian tugas atas wewenang dan tanggung jawab. Lalu yang ketiga ada prinsip fungsional, di mana dalam prinsip tersebut membedakan antara macam-macam tugas. Nah, menurut kelompok kami juga teori ini sangat efektif apabila diterapkan dalam pengelolaan pendidikan, karena teori administratif ini lebih menekankan kepada koordinasi sebagai faktor utama dalam organisasi. Mengenai kritik jurnal yang telah kami review, bahwa menurut kelompok kami teori birokrasi dan juga teori administrasi ini kurang menjelaskan begitu mendalam mengenai apa itu birokrasi dan juga administrasi. Nah, pada teori birokrasi itu sendiri kurang menjelaskan begitu mendalam mengenai pengertiannya, lalu asal-usulnya, juga ciri-cirinya pun tidak dipaparkan contohnya seperti apa, sehingga kurangnya gambaran pada si pembaca. Lalu pada teori administrasi hanya dipaparkan 3 prinsip, yaitu yang prinsip itu tadi, yaitu koordinasi, hierarki, dan juga fungsional. Padahal masih terdapat beberapa prinsip administrasi seperti misalnya perencanaan, organisasi, actuating, dan juga controlling. Mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Rizka yang telah menyampaikan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Putri mengenai teori manajemen ilmiah Taylor dan pendekatan human. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Putri. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai teori manajemen ilmiah Taylor dan pendekatan human relation. Nah, yang pertama ada teori manajemen ilmiah Taylor. Nah, berbeda dengan teori-teori lain. Teori Taylor ini lebih menekankan kepada pembagian kerja atau spesialisasi. Nah, adapun tiang dasar teori organisasi formal. Yang pertama, pembagian kerja. Nah, ini merupakan tiang dasar yang paling penting di antara pembagian kerja fungsional dan struktur serta rentang kekuasaan. Nah, yang kedua ada proses hierarkis dan fungsional. Nah, melalui proses ini organisasi tumbuh vertikal dari satu tingkat ke tingkat lainnya dan berkembang secara horizontal. Nah, yang ketiga ada struktur. Nah, struktur ini memberi wadah pada fungsi organisasi guna mencapai tujuan yang efektif. Yang keempat, ada rentang kendali. Nah, atasan bisa mengendalikan bawahan secara efektif namun bersifat mendasar. Lalu, ada pendekatan human relation. Nah, teori klasik ini menunjukkan suatu keteraturan, rasionalisasi, dan regulasi atas perilaku manusia. Apabila setiap orang mengetahui peran, tanggung jawab, maka organisasi akan berjalan dengan baik. Nah, organisasi ini terdiri dari tindakan-tindakan interaksi yang melibatkan orang banyak. Terima kasih kepada Putri yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Neng Yulis
mengenai teori hubungan manusia Elton Mayo dan teori hierarki. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, dalam pendekatan human relation terdapat teori hubungan manusia. Teori hubungan manusia pertama kali diperkenalkan oleh Elton Mayo pada tahun 1933. Teori ini menekankan terhadap kepentingan individu dan hubungan sosial dalam kehidupan organisasi. Teori hubungan manusia Elton Mayo diawali dengan penelitian Hawthorne, yaitu mempelajari efek perubahan cahaya pada waktu bekerja terhadap kemampuan pekerja. Teori ini memberikan pemahaman bahwa organisasi adalah satu kesatuan sistem. Hubungan sosial antara atasan dengan bawahan, anggota dengan anggota akan berpengaruh terhadap kinerja yang dihasilkan. Teori ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teori ini yaitu bahwa teori ini menekankan terhadap kebutuhan sosial dan juga menekankan kehidupan yang lebih manusiawi di tengah revolusi industri dan memenuhi dua kebutuhan sekaligus, yaitu kebutuhan sosial dan juga kebutuhan ekonomi. Adapun kekurangan dari teori ini yaitu bersifat subjektif. Keberhasilannya tergantung kepada manusia itu sendiri. Apabila perilaku atasan terhadap bawahan itu berbeda, maka hal itu juga akan mempengaruhi terhadap hasil kinerjanya juga. Di dalam pendekatan human relation, di situ disebutkan bahwa ada teori motivasi. Teori motivasi tersebut yaitu di dalamnya terdapat alasan-alasan mereka mengapa mereka itu mencurahkan tenaga dan mental mereka dalam melakukan suatu pekerjaan. Kemauan seseorang itu pasti berbeda-beda dalam mencurahkan tenaga dan pikiran mereka. Di dalam teori ini, bahwa seseorang yang memiliki motivasi yang sangat tinggi itu bisa melakukan pekerjaan yang maksimal. Tetapi di dalam teori motivasi ini, bila seseorang memiliki motivasi yang tidak terlalu besar, maka seseorang tersebut itu akan melakukan pekerjaannya itu cuman sekedar melakukan pekerjaan, jadi tidak melakukan pekerjaan secara maksimal. Teori motivasi tersebut itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu berdasarkan kebutuhannya. Berdasarkan kebutuhannya, teori motivasi itu terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama yaitu teori hierarki Maslow. Teori ini yaitu berdasarkan 5 kategori. Yang pertama itu psikologis, keadaan mental seseorang. Yang kedua yaitu keselamatan dan keamanan. Yang ketiga, rasa memiliki seseorang terhadap pekerjaan mereka. Yang keempatnya itu penghargaan, dan yang kelimanya adalah aktualisasi diri. Di dalam teori ini, kebutuhan semua dalam melakukan suatu pekerjaan itu harus semuanya terpenuhi. Tetapi bila kebutuhan tersebut itu tidak terpenuhi semuanya, maka kebutuhan tersebut itu akan sia-sia dan mengakibatkan seseorang itu dalam melakukan pekerjaan mereka itu tidak akan maksimal. Kelebihan teori ini yaitu di mana seseorang bisa mencakup 5 kategori tersebut dan terpenuhi kebutuhannya, maka mereka akan melakukan suatu pekerjaan secara maksimal. Tetapi kekurangannya di mana mereka itu salah satunya tidak terpenuhi kebutuhannya, maka teori ini tidak akan berguna lagi dalam suatu pendekatan human relation. Terima kasih kepada Neng Yulis yang telah menyampaikan materinya, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nuraini mengenai teori Aldefer dan kesehatan motivator.
Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini Idris, NIM 11920-975. Saya dari kelompok 3 Pendidikan Pengelolaan. Di sini saya akan menganalisis dari jurnal dengan judul Pendekatan Klasik dan Human Relation. Penulisnya itu Dr. Inge Huta Galung, MSI. Saya mendapatkan di dalam jurnal itu, saya mendapatkan bagian tentang motivator kesehatan. Berdasarkan teori kesehatan motivator, teori ini membutuhkan 2 kebutuhan, yaitu pertama kebutuhan dengan kepuasan kerja, kedua itu kebutuhan dengan tidak kepuasan kerja. Jika kebutuhan dengan kepuasan kerja telah terpenuhi, maka motivasi kerja tetap diperhatikan, supaya anggotanya termotivasi bekerja lebih keras. Maka organisasi ini harus memusatkan perhatiannya kepada motivator. Di sisi lain, jika di dalam organisasi belum dapat memuaskan anggotanya dan tetap ingin memelihara dan tetap ingin memiliki anggotanya, maka organisasi harus memusatkan perhatiannya pada faktor kesehatan, baik secara mental maupun secara fisik. Kelebihan dari teori ini adalah di mana organisasi berusaha untuk memelihara dan ingin tetap memiliki anggotanya tersebut. Dan agar anggotanya tetap puas, maka teori ini lebih memusatkan perhatiannya kepada motivator dan kesehatan. Dan juga organisasi ini sangat mementingkan potensi dari anggotanya. Kekurangan dari teori ini yaitu di mana organisasi ini lebih mengutamakan kepuasan anggotanya. Tetapi terkadang kita pun jika ingin memuaskan anggotanya, kita pun harus membentuk. Jadi harusnya itu motivasi itu bukan dari motivasi itu bisa diberikan oleh organisasi, tapi dari diri individual juga harus dari diri individual juga harus lebih. Jadi motivasi itu harus ada di dalam diri individu juga. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Nuraini yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi yang selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Isye mengenai teori berdasarkan harapan. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nyimas Isye Nur Ramdonia. Sekarang saya akan membahas tentang teori berdasarkan harapan. Teori harapan ini diperkenalkan oleh Fromm pada tahun 1964. Teori ini menyatakan bahwa anggota organisasi akan termotivasi bila ia percaya bahwa yang kesatu, suatu perilaku atau tindakan tertentu akan dapat menghasilkan hasil tertentu. Yang kedua, hasil tersebut akan mempunyai nilai positif bagi diri pribadi. Yang ketiga, hasil tersebut dihasilkan oleh hasil usaha sendiri atau hasil pribadi. Jadi pendekatan pendidikan ini bisa dilakukan dengan cara teori harapan ini, karena dengan teori ini peserta didik akan mempunyai gairah lagi untuk mencapai hasil yang ia ingin capai dalam pembelajaran. Teori ini selain dapat meningkatkan gairah peserta didik dalam belajar, juga dapat melatih pribadinya menjadi diri yang lebih baik lagi. Contohnya dalam pembelajaran ia akan terdorong untuk lebih antusias, lebih gigih lagi dan berusaha lagi untuk menjadi
yang lebih baik dari hasil sebelumnya, karena dia merasa puas juga akan hasil sendiri dan dia akan terus berusaha mencoba. Dengan harapan, pasti semua orang akan menginginkan harapannya terkabul. Dengan begitu, dari teori harapan yang ketiga itu, dari yang dinyatakan oleh Firum bahwa memang dengan cara seperti itu maka peserta didik akan lebih gigih lagi untuk belajar dan akan meningkatkan gairah belajarnya. Nah, untuk seorang guru itu harus lebih bisa mengaitkan peserta didiknya untuk mempunyai gairah dalam belajar, karena dengan belajar yang baik akan menghasilkan generasi bangsa yang baik pula. Guru itu adalah sebuah pencetak generasi bangsa, maka dari itu guru harus pandai untuk menanamkan harapan-harapan untuk masa depannya, di mana dia juga harus mampu mencapai harapan-harapan tersebut. Lalu untuk memperoleh motivasi yang akan dilakukan oleh peserta didik untuk menanamkannya itu seperti apa sih? Bisa dengan melakukan 6 poin yang akan saya bahas. Yang ke-1 adalah dengan cara memastikan jenis hasil atau ganjaran mempunyai nilai bagi peserta didik berdasarkan analisis kebutuhan pendidikan yang akan dituju. Yang kedua, definisi secara cermat akan diterangkan di materi dalam bentuk perilaku yang diamati dan diukur. Jadi harus mendefinisikan dengan cermat. Yang ketiga adalah pastikan bahwa hasil dapat dicapai oleh peserta didik. Dan yang keempat, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Motivasi terjadi hanya bila seseorang melihat hubungan antara ganjaran dan harapan yang ia inginkan. Dan yang kelima, kaitkan hasil yang diinginkan dengan tingkat kinerja yang diinginkan. Motivasi hanya terjadi bila melihat hubungan antara ganjaran dan harapan. Yang keenam adalah sebuah sistem ganjaran yang adil, bukan yang sama rata. Jadi, dengan memperhatikan ke-6 poin di atas, dapat disimpulkan bahwa seorang guru yang cermat itu harus bisa terlebih dahulu menyusun sebuah langkah-langkah untuk mengajar, karena guru yang cermat akan menghasilkan siswa atau peserta didik yang cermat pula. Sekian dari saya dengan teori harapan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Isye yang telah menyampaikan materinya, dan untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nina mengenai teori berdasarkan persepsi pada tempat kerja. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nur Aini. Di sini saya akan melanjutkan materi pembahasan yang sebelumnya telah dibahas oleh teman saya, dan saya akan membahas tentang berdasarkan persepsi pada tempat kerja. Nah, teori persepsi menurut Fetch 1993 menyatakan motivasi adalah arti bagaimana anggota organisasi mampu menafsirkan suatu lingkungan pekerjaan mereka. Nah, dalam teori ini terdapat 4 hal yang profesional untuk dipersiapkan. Yang pertama itu ada harapan. Yang kedua itu ada peluang. Yang ketiga itu ada pemahaman. Dan yang keempat itu ada kinerja. Yang pertama ada harapan. Nah, harapan ini pegawai yang menemukan harapan mereka atas janji-janji yang gagal. Sehingga pada janji yang gagal ini mereka itu cenderung merasa tidak puas pada diri mereka. Sehingga mereka itu kadang merasa kecewa, marah, frustasi, dan bahkan mereka itu merasa tidak aman dan nyaman pada kondisi mereka. Sehingga mereka tidak merasa percaya diri dalam melakukan segala sesuatu. Oleh sebab itu, ketika kita mempunyai harapan yang besar, maka raihlah harapan itu. Dan sekalinya kita pun gagal, maka bangkitlah dari kegagalan itu untuk mencapai harapan yang baru. Yang selanjutnya yaitu peluang.
Peluang itu menggambarkan suatu situasi atau kondisi yang menyenangkan untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, tanpa peluang yang dipersiapkan, pegawai ini akan menjadi putus asa, sehingga ia tak pernah ada rasa percaya dirinya pada diri mereka untuk mencapai peluang tersebut. Dan ketika kamu mempunyai peluang yang besar, maka jangan pernah menyia-nyiakan peluang itu. Karena kesempatan itu tidak akan pernah datang 2 kali. Yang ketiga itu ada pemenuhan. Nah, pemenuhan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan harapan. Mereka itu saling bergandengan erat. Sehingga pemenuhan itu menunjukkan apa yang diharapkan sesuai dengan yang bisa mereka terima gitu. Yang keempat itu ada kinerja. Nah, kinerja itu bagaimana melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan pekerjaan, baik itu jabatan ataupun peranan dalam organisasi. Nah, ada 2 jenis perilaku atau tugas dalam kinerja ini. Yang pertama itu tugas fungsional dan yang kedua itu tugas perilaku. Nah, apa sih tugas fungsional? Nah, tugas fungsional itu berkaitan dengan seberapa baik seseorang pegawai menyelesaikan selak-beluk pekerjaan mereka. Nah, sedangkan tugas perilaku yaitu berkaitan dengan sikap atau seberapa baik pegawai menemukan kegiatan antar persona dengan anggota lain dalam organisasi, termasuk mengatasi konflik. Nah, yang dapat mengelola waktu atau memberdayakan orang lain bekerja dalam sebuah kelompok dan bekerja secara mandiri. Nah, jadi dalam keempat hal tersebut merupakan gambaran harapan-harapan yang terbentuk saat seseorang memulai sebuah pekerjaan. Melalui pekerjaan yang didapat, seorang individu akan berupaya untuk melihat peluang-peluang yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan hidupnya. Nah, kemajuan itu dicapai dalam kerja mengkonfirmasi bahwa harapan yang ada dapat terpenuhi. Nah, bila selama bekerja segala sesuatunya itu berjalan dengan baik, maka individu itu akan meyakinkan bahwa organisasilah tempat yang tepat untuk memenuhi harapan. Namun, bila dalam bekerja segala sesuatu itu tidak tepat atau di luar harapan, maka individu itu akan berpikir bahwa organisasi adalah bukan tempat yang tepat untuk mengerjakan harapan masa depan mereka. Karena mungkin mereka menganggap bahwa tanpa organisasi pun mereka mampu untuk melakukan segala sesuatu yang mereka mau. Terima kasih kepada Nina yang telah menyampaikan materinya. Dan untuk materi hasil analisis yang terakhir akan disampaikan oleh Ois mengenai proses komunikasi dalam organisasi. Dipersilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah saya di sini akan menjelaskan tentang proses komunikasi dalam organisasi. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena organisasi itu terdiri dari sekumpulan orang-orang yang melakukan aktivitas bersama untuk mencapai suatu tujuan yang sama pula. Pembahasan tentang proses komunikasi dalam organisasi yang kami ambil dari modul pendekatan klasik dan human relation ini mencakup tentang proses dan teori-teori komunikasi. Menurut analisis kelompok kami, masih terdapat kekurangan tentang penjelasan materi yang tidak dijelaskan secara keseluruhan di sini. Padahal jika kita kaji ulang atau kita kaji secara lebih luas, masih terdapat materi-materi yang bisa kita kaji sebagai
bahan pembelajaran. Yakni yang tidak disebutkan di sini antara lain tidak disebutkan tentang pengertian dari komunikasi atau organisasi itu sendiri secara spesifik, tidak disebutkan fungsinya itu untuk apa, prosesnya secara detail bagaimana, dan macam-macam komunikasi dalam organisasinya ini sendiri terbagi menjadi apa saja. Ini semua tidak dibahas di sini. Jika kita uraikan lebih lanjut atau secara lebih luas tentang klasifikasi komunikasi terbagi ke dalam beberapa aspek atau segi, yang mana di setiap aspeknya ini mempunyai atau terdapat kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Komunikasi merupakan rangkaian tindakan atau peristiwa yang terjadi secara berurutan serta unsur-unsur yang terdapat di dalamnya berkaitan satu sama lainnya dalam kurun waktu tertentu. Unsur-unsur yang dimaksud di sini yakni mencakup pelaku atau peserta, pesan, saluran, waktu, tempat, hasil atau akibat yang akan terjadi, serta situasi atau kondisi pada saat berlangsungnya komunikasi. Proses komunikasi ini berlanjut secara bergantian. Proses komunikasi dalam organisasi ini sendiri diawali dengan pembentukan atau encoding pesan oleh sumber atau komunikator pesan, lalu pesan disampaikan kepada penerima atau receiver komunikan melalui saluran tertentu yang kemudian penerima akan menginterpretasikannya atau decoding. Apabila penerima mempunyai suatu tanggapan, maka proses selanjutnya adalah membentuk pesan baru yang akan disampaikan kepada lawan bicaranya melalui sistem yang dipilih. Dalam prakteknya sendiri, komunikasi antar sumber penerima ini tidak selalu berjalan mulus atau berjalan dengan lancar. Terkadang atau ada kalanya proses komunikasi ini tidak berlangsung dengan baik karena adanya beberapa kendala atau faktor atau gangguan ya, atau noise juga, yang akan menyebabkan tidak dapat diterimanya pesan secara utuh atau salah interpretasi. Jika dikaitkan dengan teori-teori komunikasi dalam organisasi sendiri, terdapat dua teori yang diuraikan di sini, yakni teori-teori klasik dan teori-teori transisional. Pada teori-teori klasik atau yang berdasarkan pada pendekatan objektif ini, komunikasi bergerak dari atas ke bawah, sedangkan pada teori-teori transisional atau yang berdasarkan pada pendekatan subjektif, komunikasi ini bergerak dari atas ke bawah, kemudian dari bawah ke atas sehingga menimbulkan terjadinya timbal balik atau umpan balik ya di sini. Baik, mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ois yang telah memaparkan materinya. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kritik jurnal yang akan disampaikan oleh Rangga. Dipersilahkan. Baik teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menyampaikan sedikit kritik terhadap jurnal yang telah kelompok kami diskusikan. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, pada jurnal tersebut terdapat beberapa kelebihan dan juga kekurangan. Nah, untuk kelebihan itu sendiri terdapat pada kompetensi jurnal tersebut yang cukup baik dan menarik. Nah, untuk hal itu terdapat pada pendekatan komunikasi dalam organisasi, dan juga bahasa yang digunakan dalam jurnal tersebut cukup baik sehingga kelompok kami mudah memahami isi dari jurnal tersebut. Nah, tetapi di samping itu ada juga kekurangannya. Untuk kekurangan dari jurnal itu, menurut hasil diskusi dari kelompok kami, bahwasanya dalam segi tampilan jurnal tersebut kurang menarik atau terlalu simpel.
Nah, selain itu, adapun kekurangan yang lainnya, yaitu terdapat beberapa materi yang kurang. Nah, materi tersebut ada pada materi komunikasi dalam berorganisasi. Nah, itu kekurangannya ada dalam pengertian, kemudian tidak dijelaskannya bentuk-bentuknya seperti apa, dan juga macam-macamnya seperti apa dan apa saja. Nah, mungkin sekian kritik jurnal yang telah kelompok kami diskusikan. Terima kasih. Terima kasih Rangga yang telah menyampaikan kritik jurnal. Baik, untuk yang terakhir, kami akan menyampaikan rekomendasi dan kesimpulan yang akan disampaikan oleh Nika. Kepadanya kami persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu rekomendasi atau saran. Menurut kelompok kami, setelah meneliti pada jurnal ini bahwa akan lebih baik lagi jika tampilan pada jurnalnya lebih menarik, agar dapat menarik para pembaca tentunya, kemudian agar terlihat berbeda dengan artikel maupun yang lainnya. Kemudian menyertakan penjelasan secara spesifik lagi. Nah, untuk kesimpulannya, dalam pendekatan komunikasi organisasi itu terdapat dua cara pandang yang berbeda. Yang pertama, cara pandang objektif, dan yang kedua, cara pandang subjektif. Nah, dalam cara pandang objektif, teori klasik menggunakan cara pandang tersebut. Nah, dalam teori klasik terbagi lagi menjadi 3 teori. Yang pertama, teori birokrasi, di mana teori ini merupakan teori yang sangat tepat digunakan dalam pengelolaan pendidikan. Yang kedua, teori administrasi, yang mana teori ini terdapat 3 prinsip yang dapat menunjang kesuksesan atau keberhasilan. Prinsip tersebut ialah koordinasi, hierarkis, dan fungsional. Kemudian teori yang ketiga yaitu teori hubungan ilmiah Taylor, di mana teori ini menekankan pada pembagian kerja atau spesialisasi. Cara pandang yang kedua yaitu subjektif. Nah, teori yang menggunakan cara pandang ini ialah teori hubungan manusia, di mana teori ini mengatakan bahwa suatu praktik itu dikatakan berhasil tergantung pada manusia itu sendiri. Nah, kedua cara pandang tersebut sangat mempengaruhi perkembangan teori-teori yang di dalamnya, termasuk pada proses komunikasi dalam organisasi juga sama-sama berkaitan dengan teori klasik dan teori tradisional. Teori klasik mengatakan bahwa komunikasi itu bergerak dari atas ke bawah, sedangkan teori tradisional ataupun subjektif mengatakan bahwa komunikasi itu bergerak dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Jadi pada teori tradisional atau subjektif itu terjadi umpan balik dalam komunikasi. Nah, mungkin sekian untuk kesimpulannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Nika yang telah menyampaikan rekomendasi dan kesimpulan dari laporan hasil review jurnal ini. Dan alhamdulillah presentasi sudah selesai dan berjalan dengan baik. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.